dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, pada video kali ini saya Zuzeta Anissa Fitri, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kepulauan Posek akan membagikan praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama peserta didik saya di kelas. Dalam pembelajaran di era teknologi saat ini masih minim penggunaan teknologi tersebut. Sejatinya peserta didik telah mampu menguasai penggunaan teknologi. Akan tetapi pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam proses pembelajaran di kelas, kerap kali menemukan minat, gaya, serta kesiapan belajar peserta didik yang berbeda. Peran saya sebagai seorang pendidik ialah merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, serta menantang bagi peserta didik, sehingga nantinya dapat meningkatkan literasi digital dan dapat mewujudkan sosok profil pelajar Pancasila. Seperti apa langkah dan strategi pelaksanaan pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan? Yuk, kita simak video selanjutnya. Langkah pertama yang dilakukan ialah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan berbagai media pembelajaran. Disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik berdasarkan asesmen yang telah dilakukan di awal pembelajaran. Selanjutnya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen terlebih dahulu, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Datang? Berarti tidak hadir satu Orang. Ada yang masih ingat kesepakatan terakhir kita? Masih. Apa yang pertama? Menjaga makanan. Menjaga makanan. Sopan santun. Besok. Disiplin. Pelajaran tiap kali pelajaran. Peduli. Kerjasama. Saling malas Sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Melatih berapa jumlah 5 dikali 4? 20. Hari ini kita akan belajar tentang ingat Unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi unsur-unsur lingkaran, kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Siap? Siap. Lingkaran disebut A. Pusat, B. Juring. Kegiatan peserta didik secara umum yang pertama adalah melaksanakan asesmen awal pembelajaran dengan menggunakan Kahoot. Yang kedua, peserta didik mengeksplorasi materi mengenai unsur-unsur lingkaran dengan menggunakan berbagai media seperti YouTube, Google, maupun rumah belajar, bahkan aplikasi pembelajaran lainnya. Kemudian peserta didik secara berkelompok mengerjakan tugas dan menemukan apa-apa saja unsur-unsur lingkaran yang dipilih sesuai dengan minat belajar peserta didik. Ada pada lengkung lingkaran. Seterusnya ada titik pusat. Titik pusat ini adalah titik yang dalam menghadap ke unsur. Titik pusat dengan lengkung lingkaran dibatasi oleh tali busur dan busur. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Tali busur, garis yang menghubungkan. Kami kelompok 3 akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran yang menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan kehidupan sehari. Tutup botol sebagai contoh untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Di sini ada diameter dan jari-jari. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh peserta didik, pada tahap ketiga ini, peserta didik mengungkapkan hasil dari analisis kelompok mereka masing-masing, baik itu dengan menggambar di papan tulis, dengan menggunting atau menempel di papan tulis, serta peserta didik dapat menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang nantinya dapat dikaitkan dengan materi unsur-unsur pada lingkaran. Terakhir, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui aplikasi Kahoot, yang mana aplikasi Kahoot ini
untuk membangkitkan semangat peserta didik. Meskipun kami berada di wilayah 3T, tapi kami dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan tetap kekinian. Menurut kami, belajar matematika bersama Ibu Zeta itu sangat menyenangkan. Karena di sini kami bisa dengan mudah memahami pelajaran karena kami menggunakan HP, aplikasi untuk belajar seperti Kahoot. Sangat menyenangkan karena kami bisa belajar sambil bermain. Selain itu, kami juga bisa mengeksplorasi materi-materi unsur-unsur lingkaran melalui aplikasi seperti Google, YouTube, dan aplikasi belajar lainnya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, perasaan saya sangat bahagia karena dapat melihat antusias dan semangat peserta didik dalam memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran di kelas. Hal ini tentunya mendukung literasi digital yang mana sesuai dengan kesiapan, gaya, serta minat belajar peserta didik. Untuk kedepannya, sebagai seorang pendidik, saya akan terus merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan bagi peserta didik. Dan tentunya juga mendukung terwujudnya sosok profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.